Terlepas pakai sampah halus ya. Karo. Hari Jumat malam masih pulang. Pulang kok. Lalu nating di sana sehari lagi lah. Ya, Malah satu radio nanti dulu. Enggak. Itu aja. Nanti kasih si papi ya. Tes 1 2 tes.
berbahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah Minggu tanggal 23 ya. Bulan 2 2025. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti. Kita beribadah dengan segenap hati dan setiap ibadah berguna dalam segala hal. Kita bagi berdiri. Kami datang penuhi panggilan.
terima kasih Tuhan. Terlebih Engkau telah memanggil kami Tuhan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Biarlah kami bersyukur Tuhan, dan kami menyadari Tuhan bagaimana Engkau telah menebus kami dari lumpur dosa, dari segala sesuatu yang tidak baik. Tetapi Engkau Tuhan telah mengubahnya menjadi terang, berbentuk, dan sungguh Tuhan Engkau telah mengisi setiap hati kami. Biarlah Tuhan kami memenuhi panggilan-Mu dengan cara kami beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan Engkau yang berhadirat dengan Roh-Mu Tuhan beracara di tengah-tengah kami, dan urapi kami sekalian supaya ibadah kami Tuhan berarti dan juga Tuhan tidak hampa. Tapi Tuhan Engkau yang memenuhi tempat ini dengan kuasa dari Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Para imam-imam yang melayani juga urapi dengan Roh-Mu. Domba-domba-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang Kau kasihi. Kau juga Tuhan berikan kasih-Mu yang semakin nyata pada akhir-akhir zaman ini Tuhan. Supaya kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau, berharap kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang terjadi di dunia ini Tuhan tidak menghalangi kami untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami bersama, kami menolaknya dalam satu nama, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis keluarnya pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Ya, berserah. Ya, bersoraklah. Ya. Adalah untuk kemuliaannya, untuk beribadah, ya. Jadi bukan hidup untuk percuma, hanya menyenangkan daging kita. Sebab satu kali kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, menentukan akhir dari perjalanan hidup manusia, surga atau neraka. Mereka yang setia beribadah mentaati firman-Nya, pintu gerbang surga terbuka. Tapi kalau tidak, pintu neraka yang terbuka, di mana iblis dengan malaikat-malaikatnya akan menarik manusia masuk ke sana sehingga penderitaan dan kertakan gigi selama-lamanya. Kita ganti nyanyian kita nyanyikan nyanyian bebanku terlepas. Ya, dibawa beban pada Tuhan yang letih lesu berbeban berat. Ya. Kita pakai berdiri.
begitu banyak. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Udah beres semua? Tuhan berkatilah. Tuhan berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nanti Tuhan beri kelegaan. Artinya ditolong ya. Kita katakan janjian kita. Ya. Menjelang datang hari Tuhan. Tambah hari makin dekat kepada kedatangan Tuhan. Ya, kita mempersiapkan diri tentu ya. Hari Tuhan itu dikatakan hari malapetaka bagi orang di luar Tuhan. Tapi bagi yang di dalam Tuhan, hari kedatangan Tuhan, hari sukacita. Amin. Saat Yesus datang sebagai Raja, sebagai Hakim, sebagai Mempelai. Sebagai apa tadi? Raja di atas segala raja. Kemudian sebagai, baru yang ketiga, sebagai mempelai. Tengah malam terdengar suara berkata, songsonglah mempelai laki-laki datang. Jadi Yesus akan datang sebagai mempelai. Kalau Yesus datang sebagai mempelai, kita jadi apa? Pengantennya. Amin. Jadi pengantin. Kalau nggak mau jadi pengantinnya Tuhan, pengantinnya setan. Itulah Babel. Babel. Ya. Pengantinnya setan apa namanya? Babel. Pengantinnya Tuhan Yerusalem. Itulah mempelainya Tuhan. Babel itu kota
persundalan, ya, kota Babel. Mempelainya Tuhan itulah gereja Tuhan, ya. Kita ganti nyanyian kita, Firman-Mu agung. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita bagi. kegelapan dalam hidup kami. Tapi firman-Mu adalah pelita yang mengubah gelap menjadi terang. Di mana ada firman disampaikan, di situ ada terang. Masa depan yang suram dan gelap menjadi terang bagi kami. Keluarga kami, usaha kami, anak-anak kami, semua menjadi hidup di dalam terang. Untuk masuk ke kota tanpa malam, kota terang selama-lamanya. Itulah Yerusalem yang baru. Kalau orang tidak sampai ke sana, dia akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Itulah lautan api, itulah neraka, itulah tempatnya setan, kuasa kegelapan.
Karena itu kami tidak mau masuk ke dalam kuasa kegelapan, ke dalam neraka di mana iblis dengan malaikat-malaikatnya dan pengikutnya akan dibakar selama-lamanya dengan kaki dan tangan yang terikat. Manusia akan menyesal selama-lamanya, tapi tidak bisa lagi diubah. Selagi kami hidup, kami berusaha untuk masuk ke kota terang, kota tanpa malam. Kami bawa keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, mantu kami, masuk semua ke dalam kota tanpa malam. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita. Tiba waktunya bagi kita membuka Alkitab atau Injil keselamatan. Kita buka dari kitab Nabi Hosea pasal 11 ayat 1. Temanya adalah dari Mesir kupanggil anakku. Ya, dari Mesir kupanggil anakku. Hosea 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya, di situ saja. Ya, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Israel dulu pernah tinggal di Mesir selama 400 tahun dalam perbudakan. Masa-masa gelap, masa-masa suram, bekerja tapi nggak digaji, dikasih makan hanya untuk mengambil tenaganya, dikasih makan supaya ada tenaga. Ya, kelihatan baik, dikasih makan tapi hanya dikasih diambil tenaga, nggak diupah, nggak dikasih upah. Jadi begitu beratnya penderitaan umat Tuhan di Mesir. Tapi Tuhan panggil, dari Mesir ku panggil anakku. Dipanggil dari Mesir, nanti masuk ke negeri Kanaan, negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Negeri Kanaan itu negeri yang terbaik di kolong langit, negeri yang terbaik. Jadi memang Tuhan itu baik. Tuhan baik. Kalau tidak, ya selama hidup orang Israel akan tetap di Mesir. Orang Israel nanti budak, orang Mesir tuan. Ngongkang-ngongkang mereka yang bekerja orang Israel. Ya, tidak diupah, hanya tenaganya yang diambil. Masa-masa pahit, masa-masa pahit. Ya, jadi hidup begitu pahit. Tidak berhak atas dirinya. Yang berhak itu tuan, yaitu orang Mesir. Ya, tapi Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham. Dengan Abraham, nanti akan kubawa keluar. Ya, keturunanmu dibawa keluar dari Mesir ke negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Negeri yang terbaik di kolong langit. Negeri yang terbaik. Caranya bagaimana? Cara menyembelih anak domba Paskah. Menyembelih anak domba Paskah. Ditaruh nanti, ya, dengan hisop, dicelupkan pada hisop. Taruh pada ambang pintu, kemudian pada tiang pintu.
Nanti malaikat maut lewat, rumah yang ada tanda darah akan selamat. Tapi kalau tidak ada tanda darah, dapat dipastikan anak sulung dan ternak sulung akan mati. Jadi orang Israel menyembelih domba Paskah, dilaburlah itu. Jadi kalau ditarik, diambil garis, tarik ke bawah. Nah, ini namanya vertikal. Vertikal. Dia ada dua di sini, ditarik, horizontal. Jadi bentuk apa itu? Salib. Ya, untuk perjanjian baru sekarang itulah salib. Salib. Jadi salib inilah kalau dulu menyelamatkan Israel dari Mesir pada masa perjanjian baru, itulah korban Kristus menyelamatkan gereja Tuhan dari perhambaan, perbudakan dosa. Firaun itu gambaran setan. Firaun gambaran apa? Setan. Orang Israel itu gambaran gereja Tuhan. Gambaran apa? Gereja Tuhan. Domba Paskah yang disembelih itu menuju korban Kristus, anak domba Paskah, anak domba Allah. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Supaya menjadi anak domba. Bisa mengerti? Nah, makanya Yohanes menunjuk, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Sudah berapa kali saudara berbuat dosa? Udah pernah berdusta enggak? Pernah. Nipu orang pernah enggak? Jujur. Ya, dosa bukan hanya berbohong, bukan hanya nipu, ya kan? Nah, saudara lihat hukum Taurat ada 10, tapi bukan hanya 10 ini, ya kan? Tidak hanya 10, masih banyak lagi. Ya, hukum melanggar satu saja sudah dosa, apalagi ngelanggar semua. Sudah berapa kali saudara melanggar firman Tuhan? Hah? Udah berapa kali? Udah gak kehitung, apalagi mulai dari lahir. Aduh. Kalau Tuhan tidak berkemurahan, semua masuk neraka. Semua masuk apa? Neraka. Sebab upah dosa itu maut neraka. Maut itu neraka. Makanya orang Kristen kalau mati jangan sebut maut menjemput. Kalau orang Kristen mati bukan maut yang menjemput. Sebab maut itu suatu kerajaan. Kerajaan maut, kerajaan iblis. Jadi kalau orang Kristen mati, Alkitab mengatakan suatu keuntungan. Amin. Jadi kalau kita mati, untung. Mau sekarang atau nanti aja untungnya? Nanti aja. Padahal untung. Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati suatu keuntungan. Hanya di dalam Kristen mati untung. Amin. Jadi mati itu bukan modar, bukan celaka, tapi untung. Pindah dari dunia ini ke Firdaus. Amin. Amin. Ingat waktu Tuhan Yesus disalib di Gunung Golgota, Gunung Tengkorak, di mana banyak orang dieksekusi mati di sana karena dosa. Termasuk 2 penjahat. Dihukum mati karena pembunuh mereka. Setimpal dengan perbuatan. Tapi Yesus, ada 6 pengadilan dijalani oleh Tuhan Yesus. Ada berapa? 6. Semua pengadilan ini mengatakan tidak didapati suatu kesalahan. Amin. Tidak didapati suatu kesalahan. Baik perbuatan, perjalanan, isi hati, kata-katanya, semua bersih. Kalau kita dihakimi perkataannya gimana?
kata saja kita sudah banyak yang salah, sudah berbuat dosa. Belum lagi isi hati. Isi, ya kan? Siapa tahu isi hati manusia, tapi Tuhan maha tahu. Maha tahu. Makanya hati sudah harus bersih. Ya, harus bersih. Ya. Nah, sudah. Jadi dari Mesir ku panggil anak. Tapi makin dipanggil makin jauh. Makin dipanggil makin jauh. Makin ku panggil makin jauh. Nah, ini manusia dipanggil masuk surga makin jauh. Ibadah malas, doa malas, baca Alkitab malas. Siapa di sini sudah pernah tamat baca Alkitab? Ada? Belum. Seumur gini ini belum pernah tamat baca Alkitab. Lalu yang dibaca selamanya apa ini? Saya tamat baca, ulangi lagi, tamat, ulangi lagi, tamat, ulangi lagi. Nanti sampai isi Alkitab ini pindah ke hati kita. Ya, nah, makanya hati manusia seperti dua belahan hati, ya kan? Dua belahan hati seperti pindah, ya. Nah, dari kitab ini ke dalam hati. Jadi harus berpindah isi Alkitab ke dalam hati. Supaya apa? Supaya terang. Supaya apa? Terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu terang. Firman itu apa? Terang. Maksudnya bisa mengubah gelap menjadi terang. Membuat keajaiban. Semua manusia pengen hidupnya terang. Pengen terang. Karena gelap itu menyebalkan. Kalau terang itu menyenangkan, gelap menyebalkan. Jadi kalau hidupmu sebal berarti dalam kegelapan. Sebal terhadap diri sendiri, bukan ke orang lain. Iya kan? Terhadap diri sendiri. Kenapa hidup saya itu begini? Kenapa saya hidupnya begini? Ya, sebal. Apalagi kepada orang lain, lebih sebal lagi. Lebih apa? Lebih sebal. Sebal kepada dirinya, sebal kepada orang. Apalagi kepada anak sebal umpamanya. Kepada pasangan sebal. Aku sebal lihat kamu. Bohong aja kamu. Bohong. Ya tentulah kalau ngomong hanya omdo, nggak ada praktek berarti bohong. Ya, di sini mah nggak ada, di sini mah suaminya baik, istrinya baik. Ya, amin, amin. Ya. Jadi boleh kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, ini terang ajaib ya. Petrus 2 ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Dulu Israel. Ini ditulis bukan kepada Israel, tapi kepada orang-orang pendatang, perantau, orang-orang yang tersebar, ya. Terus ulangi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Iya, kita ini bangsa pilihan. Imam, pelayan dan raja. Dipilih, kemudian menjadi imam, menjadi raja. Sudah pernah saudara jadi gubernur enggak? Belum. Bupati udah pernah? Camat udah pernah? Pak Lurah? Pak RW? Pak RT? Baru diperintah. Baru apa?
diperintah. Belum pernah memerintah. Iya kan? Belum pernah apa? Memerintah, hanya diperintah. Mana lebih tinggi? Yang diperintah atau memerintah? Ya memerintah lah. Kita belum pernah jadi presidennya. Coba saudara jadi presiden, hebat. Juru masak ada, pengawal ada, tempat tidurnya istimewa, makanannya istimewa. Waduh, itu mah. Ya. Iya kan? Tapi lebih daripada itu, Tuhan pilih kita menjadi raja-raja. Amin. Kerajaan kita nanti kerajaan yang kekal. Tidak kenal kematian, tidak kenal pensiun. Amin. Tapi kalau saudara tidak mau masuk surga, iblis sudah siap menyergap saudara. Akan dibawa ke rumahnya yang gelap. Itulah tempat siksaan. Tempat siksaan. Tempat iblis dengan malaikat-malaikatnya. Yang sebut neraka. Ngeri ya? Hanya dua kemungkinan. Tidak ada di antara surga dan neraka. Tidak ada di antara surga dan neraka. Makanya firman Allah mengatakan, pada hari ini kuhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian. Ya. Tuhan atau iblis, surga atau neraka. Jadi jangan bilang, oh dia masuk neraka itu pilihannya. Pilihan. Orang masuk surga itu pilihannya. Jadi kalau saudara masuk surga nanti itu pilihan saudara. Amin. Tapi kalau saudara masuk neraka itu juga pilihan saudara. Tidak ada yang bisa dipersalahkan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Jadi hidup itu pilihan. Pilihlah terang. Pilihlah kebenaran. Supaya kita berada dalam terangnya yang ajaib. Amin. Terang ini itu menunjuk terang firman dan terang Roh Kudus. Firman-Mu itu terang, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu terang dan pelita. Artinya bisa membuat yang gelap menjadi terang. Amin. Bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Itu keajaiban yang ada pada saudara dan saya. Amin. Jadi kalau terjadi mulai rasa-rasa suram, pasti Tuhan beri kuasa pada saudara mengubahnya menjadi terang. Waduh, masa depan mulai suram, usaha mulai suram, mulai gelap. Mulai apa? Gelap. Alkitab mengatakan dari dalam gelap terbitlah terang. Amin. Terbitlah terang. Dia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, di dalam hati. Hati terang, masa depan terang. Kalau ada masalah, terang ini yang bisa mengubah menjadi indah, menjadi baik. Namanya terangnya yang ajaib. Ya, pembuat keajaiban. Jadi terang itu bisa membuat keajaiban. Roh Kudus itu terang, firman Tuhan terang, saudara juga terang. Jadi kalau ada masalah, pasti berubah dari gelap menjadi terang. Maka sebut terangnya yang ajaib. Ya, jadi jangan bimbang, jangan takut. Ya, namanya terang yang ajaib. Ya, nah. Saudara. Jadi Tuhan menolong manusia itu lewat menyampaikan firman Tuhan. Lewat apa? Menyampaikan firman. Nah, disampaikan firman. Mari. Mazmur 107 ayat 20. Nah,
ini sakit manusia itu banyak, ya. Tapi pada umumnya orang sakit karena dosa. Karena apa? Dosa. Akibat dosa penyakit, ya kan? Boleh? Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 Boleh di atas ayat 19 dulu, boleh? ayat yang 19. Maka berseru-serulah mereka. Di atasnya lagi, boleh di atasnya lagi. Mereka muak terhadap segala makanan. Atasnya sedikit, boleh? Ada orang? Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Sakit karena apa? Dosa. Jadi dosa membuat apa? Penyakit. Ya, penyakit tubuh, pikiran, ekonomi. Jadi satu saja. Sakit pikiran, sakit jiwa udah gak enak ya. Apalagi tubuhnya sakit, ekonominya sakit, pekerjaannya sakit. Aduh, sudah jatuh ketimpa tangga. Aduh, sakit rasanya. Ya, tentu menderita. Orang sakit itu menderita. Ya, terus perhatikan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Salah. Tidak mau turut aturan. Kumaha aing saudara pikirkan akibat. Jangan kumaha aing. Tapi aing kumaha. Aing ke kumaha. Kalau melanggar teh gimana? Nah, itu yang benar ya. Terus mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Muak terhadap segala makanan, sudah berada pada pintu gerbang. Jadi maut itu punya apa? Pintu. Sorga juga ada pintunya. Aku melihat sebuah sorga terbuka. Wahyu 4:1 kan? Sorga terbuka. Jadi sorga masih menerima, tapi neraka juga masih menerima. Ya, masih menerima. Terbuka, masih menerima. Nggak tahu berapa, setiap menit berapa orang masuk neraka. Masuk neraka setiap menit pasti ada orang yang mati di luar Tuhan. Sekarang jumlah populasi manusia 3 tahun lalu itu 8 miliar. 3 tahun lalu 8 miliar. Apalagi sekarang ini. Siapa pernah ngitung di sini 1 sampai 1000? Udah pernah? 1 sampai 10 udah? 1 sampai 100? 200 belum? Belum pernah. Saya pernah 1 sampai 1000. Lama itu. Ya. Itu. Apalagi sampai 8 miliar. Mungkin sekarang manusia itu bisa dilihat tuh jumlah populasi manusia mungkin sekarang 8 atau 9 miliar. 9 miliar. Termasuk saudara di dalam. Termasuk. Tapi manusia pasti ada akhirnya. Semua manusia tidak mau mati, tapi kematian pasti datang. Setelah manusia mati, dihakimi. Satu kali manusia akan mati, setelah itu penghakiman. Bukan waktu hidup. Kalau waktu orang hidup dihakimi, bisa orang memperbaiki. Tapi setelah mati, nggak bisa diperbaiki. Dan hakimnya itu Tuhan Yesus. Nggak bisa disuap. Nggak bisa disuap. Hakim dunia masih bisa disuap, iya kan? Betul nggak? Jaksa bisa disuap, hakim bisa disuap, penyidik bisa disuap. Iya kan? Bisa. Tapi hakim surga ya nggak bisa disuap. Ya, nggak bisa disuap. Ya, terus perhatikan. Ya. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pintu gerbang maut. Ya, muak
terhadap segala makanan. Kasih makan, padahal yang enak dikasih, gak nafsu makan. Diganti lagi, gak nafsu makan. Ganti lagi, gak bisa makan. Kalau orang gak makan bagaimana? Tinggal tunggu waktu. Gak bisa. Biasanya diimpus. Di apa? Impus. Tapi kalau terus, ya tinggal tunggu waktu. Ya, udah dekat pada pintu gerbang maut, terus. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Iya, ini jalan keluar. Berseru. Ya, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan masa-masa yang sulit. Berseru. Jangan sudah mau mati nggak mau panggil Tuhan. Masih mengandalkan uangnya, mengandalkan kemampuannya. Ya. Ini menderita karena sakit. Karena dosa. Masih ingat Tuhan. Masih apa? Ingat Tuhan. Amin. Masih ingat apa? Tuhan. Bayangkan detik-detik terakhir saja Tuhan masih mau menerima. Ya kan? Baik nggak Tuhan? Ya, seperti orang di kanan Tuhan itu kan? Ya. Betul kan? Dihukum mati karena dosanya. Yang kiri mencela. Ya, mencela, bukannya tobat. Ya, terus perhatikan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya, berseru dalam kesulitan, kesesakan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, menolong, menyelamatkan. Ya, terus. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Diselamatkan. Terus. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Boleh baca sama-sama. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Yang disampaikan apa? Firman. Berarti firman itu obat yang menyembuhkan. Amin. Amin. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkan. Jadi firman itu apa? Obat paling mujara. Makanya waktu dengar firman itu serius. Serius. Jangan seperti Mar. Sibuk urusan dapur. Urusan makan. Tapi seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan. Amin. Duduk dekat kaki Tuhan. Akhirnya Marta protes. Jadi apa? Protes. Mungkin dia pukul itu apa namanya itu panci itu. Dibiarkan aku sendiri sibuk. Akhirnya merintah Tuhan, suruhlah Marta. Suruh siapa? Maria membantu aku. Wah, mulai menyuruh Tuhan. Merintah. Ya, tapi apa kata Tuhan Yesus? Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya. Itulah mendengar firman. Amin. Jadi mendengar firman itu memilih yang terbaik.
Ya, masalah biarkan Tuhan menyelesaikan. Amin. Biarkan Tuhan menyelesaikan. Ya. Siapa yang menyelesaikan? Tuhan. Seandainya manusia bisa menyelesaikan masalahnya, persoalannya, dosanya, tidak perlu Tuhan datang ke dunia ini. Betul nggak? Seandainya bisa manusia menyelesaikan masalahnya, dosanya. Karena upah dosa itu maut. Jangan saudara senang berbuat dosa, bangga berbuat dosa. Apalagi umpamanya nipu, oh saya pintar, saya nipu, saya bisa berhasil. Saya ubah angka-angka itu, untung saya. Saudara bangga dalam kejahatan, dalam dosa. Harusnya kita sedih. Kenapa saya tidak bisa hidup benar? Ya, kenapa saya tidak bisa hidup benar? Makanya berdagang juga timbangannya sebetul. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Ada orang begitu, wah dari 1 kilo setengah ons. Dari 10 kilo dapat berapa dia? Hah? Berapa? Hah? Dia dapat berapa dia? Hah? Berapa? Nah, berapa? Dapat berapa ons? Berapa? Setengah kilo. Sekilo. itu ngajar sendiri. Ya. Pokoknya timbangan pun harus betul. Meter harus betul. Betul. Neraca yang benar. Amin. Neraca yang saya dulu pernah di kakak saya kan termasuk grosir ya. Saya disuruh nimbang, nimbang gula putih. Ada yang seperapat, ada yang setengah kilo, yang 1 kilo. Ya, saya waktu itu saya kurangi 1 sendok gitu. Ya kan, 1 sendok. Ya pikir-pikir, jangan. Kamu itu hamba Tuhan dan belajar dengan timbangan ya. Betul, baru dikasih sama saya. Betul begitu. Ya, neraca palsu jangan dipakai. Cepat kaya, tapi jadi kutuk. Jadi apa? Kutuk. Nanti Tuhan kirim pelanggan. Amin. Nanti Tuhan kirim pelanggan, iya kan? Betul nggak? Coba saudara ketahuan timbangannya betul semua betul. Nanti ketahuan. Tapi begitu saudara timbangannya tak benar, wah nanti jangan ke situ kamu palsu itu timbangannya, nggak datang orang. Ya, jadi dalam hal apapun harus benar. Amin. Kalau saudara orang benar dalam hal apapun, doa saudara berkuasa. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasa. Jangan salahkan tempatnya. Ini sini juga nggak. Ini bukan masalah tempatnya. Alkitab mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambah ini. Jadi yang bikin kaya apa? Berkat Tuhan. Susah payah sudah banting tulang. Aduh, berjerih payah. Makanya kalau pagi-pagi saudara jangan cari kopi dulu. Jangan cari roti dulu. Baca firman Tuhan. Amin. Berdoa. Baca. Wajib baca apa? Masih ingat? Amsal. Sekarang tanggal berapa? Baca Amsal 20. Tanggal 1 baca. Tanggal 31 Amsal pasal 31. Makanya jumlah pasal Amsal itu 31. Kalau dibikin 32, loh, kapan dibacanya pasal 32? Dibikin 31. Ya. Baca sudah. Itu nasihat sudah. Semua nasihat bisnis, usaha, bersekolah, mendidik anak ada dalam kitab Amsal. Nanti saudara berhasil, anak-anakmu berhasil.
Amin. Nah iyalah, harus berhasil. Jangan gagal. Kalau gagal, aduh, ini gagal, semua gagal. Anaknya 10-10-nya preman semua, aduh. Kalau preman kan biasa sore nih bawa pisau keluar isinya peso. Ya. Ini maaf aja ya, tapi semoga kita semua, anak-anak kita seperti anak-anaknya. Siapa yang terkenal anaknya berhasil? Hah? Yusuf. Siapa? Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Apa saja dikerjakan berhasil. Ya kan? Yusuf. Semua pekerjaannya berhasil. Ya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Adapun Yusuf manis sikapnya, elok parasnya. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Tapi kalau ngerjain semua dikerjaan gagal. Apa saja yang dikerjakannya gagal. Wah. Ya, tapi kalau apa saja yang dikerjakannya berhasil, waduh hebat. Usaha ini berhasil. Ya, kalau selama ini gagal atau menuju kepada kegagalan, hari ini Tuhan ubah kegagalan menjadi keberhasilan. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah ini berguna. Baik untuk hidup ini yang sekarang dan hidup yang akan datang. Berguna. Ya, berguna. Jadi jangan malas ibadah. Jangan malas apa? Ibadah. Jangan bilang kalau ada waktu. Berarti kalau ada waktu saya datang ya. Kalau ada waktu berarti waktu ketua itu sisa. Kalau ada berarti sisa yang lain. Nanti saya ada kegiatan sana, kegiatan sini. Nanti kalau ada sisanya saya datang pada itu. Nah, sisa. Orang makan. Tambah lagi. Ada sisa. Sisa. Yang di piring ini sisa. Bagaimana saudara? Mau saudara dikasih sisa? Gak maulah sisa. Ya kan? Sisa-sisa makanan. Banyak orang kasih Tuhan itu sisa. Ya nanti saya datang kalau ada sisa. Sampai semua yang dikasih Tuhan ke Tuhan itu apa sih? Sisa. Kolektinya pun sisa. Sisa. Bukannya dipilih yang terbaik tapi sisa. Bagaimana perasaannya Tuhan? Ya. Harusnya yang terbaik bagi Tuhan. Baru nanti Tuhan balas pada saudara. Yang terbaik. Ingat Tuhan gak pernah nipu manusia. Tidak pernah menipu. Tuhan gak pernah nipu. Tuhan itu jujur. Adil. Jujur. Ya. Jadi kita belajar. Supaya kita disertai oleh Tuhan. Amin. Supaya disertai oleh Tuhan. Walaupun Yusuf itu orang buangan. Masuk penjara, gak dihitung. Sama saudara-saudara. Gak dihitung. Ya. Dibuang. Masuk kemana dia? Penjara. Ya, saya melayani penjara sudah 25 tahun. Penjara sipil sama militer. Tahu namanya penjara. Ya. Jadi penjara itu memang ngeri. Ngeri. Ya, ngeri. Habis-habisan. Ya. Habis-habisan. Korek semua. Di mana hartamu? Korek habis. Jadi kita mau belajar
supaya kita disertai oleh Tuhan. Amin. Bangun pagi Tuhan sertai saya, anak saya, suami saya, pekerjaannya berkati. Pasti Tuhan dengar, Tuhan ubah kegagalan menjadi keberhasilan. Amin. Amin. Nggak susah bagi Tuhan mengubah yang gagal menjadi berhasil. Banyak dalam Alkitab. Contohnya siapa itu? Yang jalan terus semalam suntuk nggak dapat apa-apa. Siapa itu? Petrus. Semalam suntuk lu. Kerja keras semalam suntuk. Bayangkan malam pun kerja untuk mencari rezeki, untuk keluar. Tapi waktu kegagalan itu Tuhan datang. Anak-anakku, adakah pada kamu lauk pauk? Tidak ada Tuhan. Jujur. Amin. Tidak ada. Kalau begitu lemparkan pukatmu di sebelah kanan perahu. Coba. Jalannya sama. Lautnya sama. Ya kan? Jalannya sama, perahunya sama, orangnya sama. Ikan-ikan yang jauh. Yang gede-gede, yang apa? Yang besar-besar. Oh, sok masuk. Oh, yuk, masuk. Hebat. Udah mulai. Wah, minta bantuan kepada teman. Hebat. Angkat. Gede-gede. Berapa ekor? 153. Berapa ekor? 153. Perhatikan. Ini panjangnya 100. Tabernakel kemah suci. Lebarnya 50. Berapa panjangnya? 100. Ini 100 nih. Kemah suci. Ini diterima Musa dulu di Gunung Sinai. 100. 50 lebarnya. Berapa lebarnya? 3 tingkatannya. Halaman, ruang suci, ruang maha halaman, ruang suci, ruang maha suci. Berhasil. Tidak gagal. Amin. Tidak gagal. Berhasil. Ini pola yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Puasa 40 hari 40 malam. Berapa lama puasa? 40 hari 40 malam. Siapa di sini sudah pernah puasa sehari semalam? Belum. Makan terus. Puasa sehari semalam. Berarti berapa jam itu? 24 jam. Puasa itu artinya tidak makan, tidak minum. Saya cuma minum air aja. Bukan puasa tuh namanya. Udah aja sekaligus makan nasi. Puasa. Di Gunung Sinai 40 hari Musa. Begitu puasa turun dari Musa turun dari Gunung Sinai. Israel sudah membuat lembu emas. Kata mereka akan Musa itu kita tidak tahu bagaimana nasibnya. Kita bikinlah lembu emas memimpin kita. Ya, memimpin kita. Dibikin lembu emas. Kata mereka, oh inilah yang memimpin kita keluar dari Mesir ke negeri Kanaan. Nanti juga memimpin kita dari Gunung Sinai nanti ke negeri Kanaan. Ini menyakitkan hatinya Tuhan. Menyakitkan. Definisi berhala modern adalah, perhatikan. Definisi berhala modern adalah segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan adalah berhala. Siapa yang menciptakan saudara? Tuhan kan?
Yang memberi hujan saudara, matahari. Semua kebutuhan saudara dari Tuhan. Ya. Tapi kalau saudara tidak menyembah Tuhan, hati Tuhan sakit. Pilu hatinya. Makanya disebut manusia harus beribadah kepada Tuhan. Harus beribadah. Ya, beribadah. Nanti apa kerja kita di surga? Beribadah, saudara. Beribadah. Kalau saudara nggak suka beribadah, nggak ada tempatmu di surga. Siapa yang beribadah? Joshua berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Silakan yang lain tidak mau beribadah. Aku dan keluargaku beribadah. Makanya Joshua itu hebat. Kisahnya ditulis dalam Alkitab. Saya yakin Joshua, istrinya, anaknya masuk surga. Jangan nanti suami, istri, anak semua masuk neraka. Ngerinya. Ngeri. Kaki diikat, tangan diikat, dicemplungkan ke dalam lautan api dan bara, tidak bisa dipadamkan selama-lamanya. Gak bisa diubah. Mengubah itu sekarang. Amin. Terima Yesus. Beribadah. Terima Yesus beribadah. Nanti kita lihat Tuhan mengubah semua. Amin. Tuhan mengubah. Nggak ada jalan lain mengubah kehidupan masa depan selain beribadah. Apapun namanya keadaan, pekerjaan, usaha kita, anak sakit, penyakit kan. Ya. Nah. Beribadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala. Baik untuk hidup ini sekarang dan hidup yang akan datang. Kita hidup baru sekarang nih, tapi ada yang akan datang. Yang akan datang itu hidup ditentukan kapan? Sekarang. Sekarang. Makanya ibadah jangan hanya sendiri. Bawa suamimu, bawa istrimu, bawa keluargamu, bawa cucumu. Nah itu namanya beribadah. Kan Joshua begitu. Aku dan seisi keluarga aku akan beribadah. Ya. Nanti kita di surga apa kerjanya? Beribadah. Ya. Tentu tempatnya gak seperti lagi mimbarnya. Ya. Pintu gerbangnya saja mutiara. Jalan-jalannya apa? Mas. Bayangkan. Sudah pernah jalan di atas mas? Belum. Saya juga belum. Kita belum pernah lewat pintu gerbang mutiara ya. Ya, paling pintu gerbang besi. Ya. Cuma jalan namanya aja komplek mutiara. Mutiaranya mah nggak ada, jalan mutiara ya. Tapi nanti betul-betul pintu gerbangnya apa? Mutiara. Jalan-jalannya, makanannya apa? Mana? Sama buah pohon kehidupan. Airnya sungai air kehidupan. Enak. Pokoknya enak lah semua di surga itu ya. Gak ada penyakit. Ya, udah nikmatilah. Ya. Nikmati surga. Jadi surga itu dari langit yang baru, bumi yang baru. Di situ Yerusalem baru. Surga terdiri dari apa? Langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Seperti sekarang ada langit, ya kan? Ada bumi, ada permata. Kita tinggal di permata. Nanti kita tinggal di surga. Amin. Nah, betul-betul indah. Semua air mata dihapus oleh Tuhan. Amin. Jerih payahmu, ya, pengorbanan waktu, pengorbanan apa saja, ya, karena beribadah kepada Tuhan. Semua diganti dengan sukacita abadi. Mari kita mau datang.
Kita dipanggil dari Mesir, dari dunia untuk menikmati kerajaan sorga. Amin. Kita angkat lagu ini. Ya, waktu Tuhan. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Semuanya tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Kita pakai berdiri sekali lagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu segala. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Singkat saja kata. Ya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita.
sesuai dengan janji. 2-3 orang berkumpul dalam nama, aku ada di tengah-tengah. Kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Dia ada di tengah. Mari kita yang tahu pergumulan kita, pergumulan untuk pekerjaan, untuk istri, untuk suami, untuk pendidikan anak, untuk usaha saudara, supaya diberikan Tuhan kelancaran, kemudahan, pembeli yang banyak, pelanggan yang banyak. Ingat, ibadah ini berguna. Allah bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi, mengubah kegelapan menjadi terang, yang berlekak-lekuk bisa menjadi lurus. Haleluya. Buat anak-anakmu yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, yang hadir pada siang ini, engkau adalah pembuat keajaiban bagi semua kesulitan dan pergumulan kami. Bagi orang percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa asal kami percaya, mujizat pasti kami terima. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat bagi hidupmu, tubuhmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pendidikanmu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, ibadah besarlah labanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita jalankan sekali persembahan. Untuk kas kita nyanyikan nyanyian kesenangan di hati.
pada kedua 10.30 di sini. Kita doakan yang sakit, Sis Lydia dalam pemulihan, Opo Romando perempuan, Tante Ance Sherlock dalam pemulihan. Ya, bapaknya Fitri dan juga mamanya. Kita berdoa. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang masih dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa, ulurkan tanganmu yang pernah terpaku di kayu salib. Bilur-bilurmu yang ajaib adalah obat yang paling mujarab untuk segala sakit penyakit. Kami berdoa buat Sis Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando juga perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sherlock juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ayahnya Fitri juga dengan ibunya, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dimanapun anak-anakmu sedang bekerja dan juga melakukan aktivitas mereka, Tuhan tolong mereka. Dan yang hadir beribadah, Tuhan berkati mereka. Yang malas berikan kerajinan, tambahkan jiwa-jiwa baru untuk diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga yang indah dan mulia. Bukan masuk di dalam neraka yang kaki tangannya diikat dan terus menderita selama-lamanya. Kami tidak mau ke sana, anak, istri, orang tua kami semua kami mau bawa beribadah padamu. Karena ibadah itu berguna dalam hidup ini, juga hidup yang akan datang setelah hidup di dunia ini. Kami akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau kami tidak mau beribadah, penghukuman yang kekal sudah tersedia. Karena itu kami bawa istri kami, suami kami, anak kami, keluarga kami bawa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemimpin bangsa negara kami juga, Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, berkati semua negara-negara konflik juga kami doakan. Sadarkan para raja, panglima, prajurit bahwa peperangan hanya membawa penderitaan. Terima kasih Tuhan, doa kami naik di hadapan-Mu. Tuhanlah penjawab doa, dan selalu Tuhan buat semua indah pada waktunya. Pulanglah dengan penyertaan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Salam. Anak-anak sekolah Minggu langsung.